Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Rizky Andaresa, NIM 3333180043. Di video ini saya akan mengerjakan soal mata kuliah sistem rantai pasok, soal UTS, ujian tengah semester. Jadi di soalnya ini disajikan data demand untuk hot pizza dari minggu 1 sampai minggu 12, data demand-nya tertera. Kemudian kita diminta untuk meramalkan menggunakan moving average dengan 4 rata-rata bergerak, 4 periode rata-rata bergerak, dan metode simple exponential smoothing dengan alfanya 0, sesuai dengan NIM terakhir. Jadi karena NIM saya adalah 43, jadi alfanya 0,43. Dan kita diminta untuk mengevaluasi menggunakan MAD, MAPE, MSE, bias, dan tracking signal. Nah, kemudian nanti metode mana yang dipilih dan kenapa itu. Ini petunjuk pengerjaannya. Kerjakan soal ditulis tangan, lakukan perekaman saat mengerjakan soal, menyalakan kamera masing-masing. Jadi ngerjakan ditulis tangan tapi kameranya dinyalakan. Tapi oke. Dan upload video di channel YouTube dan kirimkan foto atau scan jawaban tulis tangan. Jadi pada dasarnya nanti sebelum saya tulis tangan, mungkin saya akan menggunakan software bantuan Excel. Itu nanti mau ditulis tangan juga nanti kan pada dasarnya konsep dan rumusannya sama. Nah, pertama kita masukkan data ini, data demand-nya dulu ke tabel Excel gitu ya. Di sini saya sudah memplotkan kolom-kolom apa yang dibutuhkan nanti. Pertama, menggunakan moving average dengan rata-rata bergerak 4 minggu. Jadi yang pertama kita tentukan dulu level di periode 4. Level ini adalah sama dengan average atau rata-rata dari 4 minggu. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, nilai forecast ini bergantung pada nilai level pada periode sebelumnya. Jadi forecast untuk periode 5, ini periode month apa week ya, week. Jadi untuk week 5 itu forecastnya akan sama dengan level pada periode 4, yang merupakan rata-rata bergerak dari periode 1 sampai periode 4. Dan kita bisa tarik forecastnya. Kemudian nilai error ini adalah nilai error selisih antara nilai forecast dan juga nilai demand. Oke, bisa kita kurangkan, kemudian kita tarik ke bawah juga sama. Absolute error ini adalah nilai error tanpa negatif. Jadi kita pakai fungsi ABS atau absolute. Oke. Kemudian square error MSE. Ini kita akan hitung nilai errornya per periode. Jadi kita gunakan fungsi sum square ya. Sum square itu sum SQ. Ini dari nilai absolute error. Nilai absolute error pada periode 5. Nah, gitu. Kita kunci dibagi dengan periode. Ini kan kita asumsikan ini periode pertama, jadi untuk menjadikan periode pertama ini 5-nya kita kurangi menjadi 4. Oke. Nah, ini sum square errornya. Nah, mungkin setelah kita tarik nanti kita ketahuan di bawahnya itu adalah total dari sum square-nya itu. Jadi pada periode 12 itu kita jumlahkan semua absolute error, kemudian dibagi periode 12 atau 12 kurangi 4, 8 gitu adalah periode ke-8. Kemudian MAD ini adalah nilai absolute error, mean absolute deviation, nilai absolute error dikurangi atau di ini dulu
di sum dulu, kemudian absolute error. Nah, dibagi dengan periode dikurangi 4. Dan ini kita kunci juga seperti tadi. Nah, ini bisa kita tarik. Kemudian persen errornya adalah nilai persentase error pada setiap periode. Ya tinggal di ini saja, error atau absolute errornya dibagi dengan nilai aktualnya gitu. Nah, oke. Ini bisa kita tarik ke bawah. Ini kita bisa persingkat supaya lebih enak ngeliatnya gitu ya. Nah, ini nilai MAP. Nilai MAP ini adalah rata-rata average dari persen error pada setiap periode. Jadi kita mudahnya ini average pada periode 5 gitu ya, sampai periode 5. Nah, tapi periode awalnya itu kita kunci periode 5-nya. Nah, baru bisa kita tarik ke bawah. Dan kemudian tracking signal ini adalah nilai error dibagi nilai MAD. Jadi bisa kita ini dulu ya, di sum dulu, di sum, kemudian error. Nah, ini kolom pertama kita kunci seperti tadi, baru kita bagi dengan MAD pada periodenya. Oh, maaf. Ini kita bagi MAD pada periodenya. Sip. Oke. Kemudian didapatlah semua nilai. Nah, yang mana yang dimaksud bias, kemudian MSE, MAD, MAP, dan TS tracking signal. Menurut rumusnya, bias itu, atau saya tulis ini, bias atau bias adalah jumlah dari error. Jadi kita sum saja nilai errornya. Nah, oh ini ngikut, kita hilangkan. Jadi biasnya 58,5, kemudian square errornya adalah ini. Square errornya adalah 146,91 MSE, mean square error. Kemudian MAD-nya, mean absolute deviation-nya ini. Pada periode terakhir ini sudah didefinisikan. Nah, ini pada periode terakhir ini sudah didefinisikan untuk mulai dari periode 5, mulai dari minggu 5 sampai minggu 12. Ini persen error, kemudian didapat nilai MAP. MAP-nya adalah sebesar 11,1. Nah, ini kemudian TS atau tracking signal. Tracking signal ini adalah kita tahu nilainya dari 1, yang terkecil 1 ya, nggak ada yang minus. Nilainya dari 1 sampai yang terbesar adalah 5,4. Nah, maka parameter yang tadi dicari sudah didapatkan. Kemudian kita akan menghitung di bagian menggunakan metode simple exponential smoothing. Oke, baik, kita lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode single exponential smoothing. Sama seperti tadi, kita masukkan data demand dan juga periodenya pada tabel, dan bedanya di sini kita masukkan juga periode 0. Fungsinya adalah untuk menghitung level 0 atau L0 yang kita gunakan nanti pada saat perhitungan. Nah, sebelum itu kita input juga ya alpanya. Alpanya itu tadi sesuai dengan ketentuan soal adalah sama dengan nomor terakhir NIM, karena saya nomornya ada 43, jadi alfanya 0,43. Dan perhitungan level dan forecast ini mengikuti rumusan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan single exponential smoothing. Bisa dilihat di bukunya Chopra atau saya sudah rangkum di sini. Saya pindahkan supaya mudah melihatnya. Oke, nah ini L0 itu adalah jumlah dari demand dibagi dengan total periode.
jumlah dari demand dibagi dengan periodenya. Maka di sini adalah jumlah sum dari demand dibagi dengan 12. Nah, betul ya? Total dari demand 1 sampai N dibagi dengan N. N-nya kan ada 12. Jadi bagi 12. Nah, nilai forecast pada periode T plus 1 adalah sama dengan level pada periode T. Artinya ini level forecast pada T plus 1 sama dengan level pada periode T. Maka kita tinggal link saja ke level sebelumnya. Nah, kemudian level pada periode T plus 1 itu di-define sebagai rumusnya adalah alpha dikali dengan demand T plus 1, artinya ini ditambah dengan 1 min alpha ya, 1 min alpha dikali dengan LT atau level pada periode sebelumnya. Nah, kita enter saja. Nah, kalau udah kayak gini tinggal ini jangan lupa alfanya itu dikunci supaya pas kita tarik itu tidak berpindah nih alfanya ya. Sudah kita kunci baru bisa kita tarik. Nah, forecastnya tinggal ngelink sesuai dengan level pada periode sebelumnya. Kemudian error ini adalah nilai forecast dikurangi dengan nilai demand. Nah, itu bisa kita tarik. Kemudian absolute error ini adalah nilai error tanpa negatif ya, atau bisa kita pakai fungsi ABS. Kemudian square error MSE ini didapatkan dengan artinya adalah nilai error dikuadratkan dan dijumlah per periode. Kita bisa pakai fungsi sum square atau sum SQ absolute error lagi ya, ininya di link dikunci maksud saya. Nah, nanti biar seterusnya bisa ditarik, kemudian dibagi dengan periode ya, dibagi dengan periode. Nah, baru bisa kita tarik. Set. Square error MSE. Nah, kemudian MAD ini adalah ini apa namanya, absolute error dibagi dengan periode, tapi diakumulasikan nanti di akhir ketemu MAD nya berapa. Caranya dengan sum absolute error kemudian absolute error lagi. Yang pertama kita kunci, kemudian kita tutup dibagi dengan periodenya. Nah, kita sederhanakan saja ya. Nah, supaya mudah dilihat. Oke. Ini sum dari absolute error dibagi dengan periodenya. Nanti bisa kita tarik ke bawah. Oh ya, dia akan ngelink absolute error dari periode 1 sampai dengan periode yang kita tunjuk. Nah, persen error ini adalah error dibandingkan dengan demand aktualnya. Jadi absolute error dibagi dengan demand gitu. Bagi dengan demand. Nah, ini kita ubah dalam pecahan persen gitu ya. Dalam pecahan persen. Nah, gini. Satu angka di belakang koma saja supaya sama. Lalu kita tarik. Nah, baru kemudian ini bisa kita average MAPE, mean absolute percentage error. Ini bisa kita average dari ini kolomnya ketutupan ya. Ini saya geser aja.
dari persen error sampai dengan persen error lagi. Nah, ini kita ini aja, kita kunci gitu ya. Kita kunci yang pertama sama seperti tadi fungsinya supaya bisa ditarik. Nah, ini udah dikunci yang pertama, baru kita bisa tarik. Sip. Nah, ini nilai mape. Makanya di sini di akhir didefinisikan nih semua nilai error di rata-rata. Kemudian yang terakhir adalah nilai tracking signal. Nilai TS ini adalah nilai yang didapat dari forecast, dari errornya, maksudnya dari error dibagi dengan MAD. Nah, karena ini nanti akan diakumulasikan ke bawah sama seperti tadi, jadi kita pakai fungsi sum, kemudian nilai errornya kita buat ulang lagi. Kita ulang lagi nih ya. Sum, kemudian error kita buat lagi dibagi dengan MAD, in absolute division. Jangan lupa yang F24 pertama dikunci biar bisa ditarik. Nah, kelihatan kan? Ini kita coba perluas. Nah, 2 angka di belakang koma saja bisa kita tarik. Nah, ini. Nah, sama seperti tadi, kita akan menentukan nilai-nilai ini. Nilai bias, MSE, MAD, MAPE, dan juga tracking signal. Bias sama seperti tadi adalah jumlah dari nilai errornya. Oh, ini ada yang ikut. Kita hapus dulu. Oke. MSE ini adalah ini nilai yang terakhir, mean square error. Ini kan sudah mengakumulasikan semua periode, gitu ya, absolute errornya. Kemudian MAD juga sama, 9,7. Ini tinggal kita link saja. Dan MAPE ini. Nah kemudian tracking signalnya dari berapa sampai berapa ini? Yang paling rendah adalah -4 ya. -4 sampai dengan yang paling tinggi adalah berapa ini? Yang paling tinggi dan positif adalah 2,52 ya, 2,52. Sip. Nah, kita bisa compare nanti. Kita bisa compare antara dua metode ini. Ini saya buat kolom baru untuk mengcompare dua metode ini. Ini saya tulis saja moving average. Kemudian yang kedua adalah simple exponential smoothing. Ini saya tarik agak ke bawah ya supaya bisa luas. Nah, ini parameternya bisa kita lihat dari nilai bias, nilai MSE, nilai MAD, nilai MAPE, dan juga tracking signal sesuai dengan evaluasi yang diminta pada soal. Pada ini dulu kali ya, simple exponential smoothing, biasnya sebesar 24,4, kemudian 24,4, kemudian MSE nya sebesar 123,4, MAD nya 9,7, MAPE nya 9,4%, dan bentar, ini nggak pakai sama dengan nih. Ini kita hapus saja. Nah, ini nilai tracking signalnya adalah mulai dari -4 sampai dengan
2,52. Kita ini kali ya caranya, apa namanya, biar enggak jadi nah gini aja mungkin ya. Nah, dari minus 4 sampai dengan 2,52. Sedangkan nilai bias pada moving average itu 58,8. Ini saya copy aja supaya mudah. Kita jadikan persen juga. Nah, ini kita buat sama seperti bawahnya. Oke, nah sekarang kita bisa compare metode mana yang akan kita bisa pilih ya. Metode mana yang akan kita pilih, apakah moving average, apakah simple exponential smoothing. Nah, berdasarkan nilai parameter-parameter ini, bias, MSE, MAD, MAP, ini menunjukkan bahwa simple exponential smoothing metodenya itu menghasilkan nilai error yang lebih kecil, nilai bias yang lebih kecil, error MSE, MAD, dan MAP itu lebih kecil ketimbang moving average. Nah, dari segi tracking signal, ini kedua metode ini sama-sama menyatakan valid. Karena berdasarkan Chopra, itu metode peramalan itu dinyatakan valid jika nilainya itu mulai dari minus 6 sampai dengan plus 6. Jadi kedua metode ini menunjukkan sama-sama bisa diandalkan. Tapi dari nilai error ini kita bisa lihat bahwa simple exponential smoothing menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada moving average, sehingga kita bisa memilih metode simple exponential smoothing untuk kita gunakan pada strategi peramalan. Begitu kurang lebih video dari saya. Terima kasih.